Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar teks eksposisi. Eksposisi berasal dari kata expose yang berarti memberitakan disertai dengan analisis dan penjelasannya. Teks eksposisi adalah karangan yang menyampaikan argumentasi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Dalam pengembangan teks eksposisi, penulis dapat menggunakan fakta, contoh-contoh, gagasan-gagasan penulis lain, pendapat para ahli, tabel, grafik, atau peta untuk mendukung argumentasi. Tujuan penulisan teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Berisi uraian tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. 2. Uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. 3. Dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bagan sebagai ilustrasi. 4. Menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. 5. Kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Struktur teks eksposisi terdiri atas 1. Judul. Judul berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Judul juga disebut kepala karangan. Struktur yang kedua adalah tesis. Tesis berisi paparan pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Perhatikanlah contoh tesis teks eksposisi berikut ini. Hukum yang ada di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang, telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Struktur yang ketiga adalah argumen, berisi alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Penulis juga dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau fakta berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Perhatikanlah contoh argumentasi teks eksposisi berikut ini. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Struktur yang keempat adalah simpulan. Pada bagian ini, penulis menegaskan ulang inti sari teks eksposisi. Perhatikanlah contoh penutup teks eksposisi berikut ini. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu. Beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal yang kurang jelas, silakan anak didik tanyakan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Metodis 5.